Halo teman-teman semua, bagi teman-teman yang sedang memikirkan usaha di mana pertimbangannya modal yang kecil dan tidak terlalu rumit tapi sangat menguntungkan. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan salah satu solusi untuk hal itu adalah beternak puyuh. Jadi beternak puyuh ini teman-teman tidak terlalu rumit, tapi memang kita harus serius untuk memeliharanya. Serius yang saya maksud adalah kita harus memperhatikan bagaimana penanganan ternak puyuh ini dengan baik. Nah, beternak puyuh ini teman-teman tidak tidak perlu membutuhkan tempat yang cukup luas. Tapi dalam hitungan 4 kali 3 meter atau 4 kali 4 meter dia sudah bisa menampung 1000 ekor. Nah, 1000 ekor itu produksi hariannya dia bahkan sampai 900 butir ya per hari, dan biasanya puncaknya itu di umur 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, setelah itu dia akan turun di 80% atau di 800 butir per hari. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa menghitung-hitungkan berapa keuntungannya. Tapi dari keuntungannya, saya sebagai seorang peternak sangat menjanjikan teman-teman. Jadi hitung-hitungannya adalah dia akan mengkonsumsi 23 sampai 25 gram pakan setiap hari. Artinya kalau 1000 ekor itu teman-teman, dia akan menghabiskan satu sak untuk 2 hari, atau 2 sak itu sekitar 4,5 hari lah, 4,5 hari teman-teman, dengan produksi telur 800 per hari. Nah, ini akan berproduksi sampai umur 18 bulan. Telur biasanya sudah dihasilkan atau burung puyuh sudah memproduksi telur pada umur 40 hari. Jadi dia umur 40 hari sudah belajar bertelur. Nah, belajar bertelur dari umur 40 hari, dan di umur 2 bulan dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, jadi kita sudah bisa memikirkan di umur 2 bulan, setelah umur 2 bulan memikirkan atau menyisihkan untungnya untuk kantong atau untuk disimpan atau untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi menurut saya teman-teman, beternak puyuh ini merupakan solusi yang cukup baik lah untuk mengembangkan ekonomi atau menjadi sumber pendapatan tambahan. Jadi ini bisa sumber pendapatan harian. Nah, nanti setelah umur 18 bulan kita juga bisa menjualnya ini teman-teman. Kita jual akhir sekitar 4.000 per ekor. Jadi cobalah teman-teman, kalau misal kita punya 3.000 ekor, 4.000 ekor. Nah, kalau kita sudah punya 3.000 ekor, kita sudah berani mencari pekerja. Berarti kalau misal kita membutuhkan 3.000 ekor, berarti kita membutuhkan lahannya sekitar 12 kali 3 meter. Jadi 12 kali 3 meter teman-teman. Jadi seperti ini saya hanya menggunakan garasi mobil, dan dia bisa menampung sekitar 1000 ekor puyuh. Jadi untuk 1000 ekor ini teman-teman, saya hanya menyisihkan waktu 2-3 jam per hari untuk proses
pengerjaannya, pengawasannya. Saya memang sudah siapkan bagaimana kandang yang cukup efektif dan efisien untuk beternak puyuh ini. Jadi kita tidak harus terlalu sering mengontrolnya. Nah, jadi kita hanya memikirkan ketersediaan airnya, terus tempat pakan yang bisa menampung cukup banyak, teman-teman. Nah, jadi kalau penanganan untuk 3.000 sama 1.000 itu tidak terlalu jauh, teman-teman. Nah, untuk kompos atau untuk kotoran puyuhnya, nah kita bisa menjualnya, teman-teman, ataupun bisa kita gunakan sendiri sebagai kompos. Nah, ini sangat bagus, teman-teman, untuk digunakan menjadi kompos. Telur ini, teman-teman, akan saya jual ke pedagang di pasar. Jadi ini masih untuk kebutuhan satu pedagang. Nah, satu pedagang itu dia minta sampai 1.000 butir, tapi saya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Saya hanya bisa memenuhi kebutuhannya sampai 800 per hari, 800 butir per hari ke pedagang tersebut. Nah, kenapa saya langsung ke pedagang? Supaya keuntungan untuk kita peternak lebih tinggi dan untuk pedagang itu sendiri. Jadi memotong rantai pemasaran itu sangat membawa dampak positif terhadap kita sebagai peternak atau produsen dan terhadap distributor ataupun pedagang. Nah, itu, teman-teman, kalau ingin memulai usaha ternak puyuh ini, coba didiskusikan dulu pertama dengan toko, atau dicek dulu terlebih dahulu pasarnya. Jadi melalui toko ataupun grosir telur, coba kita tanya ke pajak, tanya dulu bagaimana permintaan telur di sana, terus tanya juga harganya. Dan setelah kita sudah mendapatkan gambaran permintaannya, gambaran harganya, coba kita pergi ke toko pakan ya, atau poultry. Jadi kita akan menanyakan berapa harga pakan per saknya. Jadi dari situ nanti kita bisa kalkulasikan sendiri. Tapi yang saya alami, teman-teman, puyuh ini cukup menjanjikan ya, teman-teman ya. Nah, namun harga itu kadang dipengaruhi oleh tempat. Jadi tidak sama, tidak semua tempat memiliki harga yang sama. Jadi itu dulu gambarannya, teman-teman, untuk beternak puyuh. Aku yakin dengan saya menyampaikan melalui video ini tentang usaha ternak puyuh, teman-teman bisa memulainya. Jadi semoga video ini bisa mengagitasi pemikiran teman-teman untuk memulai usaha ternak puyuh. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin mau bertanya tentang usaha ternak puyuh, atau mungkin cara-cara beternak puyuh, nah kita terbuka untuk berdiskusi. Jadi kita terbuka untuk berdiskusi, dan itu saya sangat senang kalau teman-teman bersedia mengajak saya berdiskusi. Nah, saya bukan mau menggurui, tapi kita mau ingin berdiskusi, saling bertukar pikiran tentang usaha ternak puyuh ini. Demikian ya, teman-teman. Semoga menjadi juragan puyuh. Terima kasih.